Pemeriksaan fisik merupakan salah satu cara untuk mengetahui gejala atau masalah kesehatan yang dialami oleh pasien. Pemeriksaan fisik bertujuan untuk mengumpulkan data tentang kesehatan pasien, menambah informasi, menyangkal data yang diperoleh dari riwayat pasien, mengidentifikasi masalah pasien, menilai perubahan status pasien, dan mengevaluasi pelaksanaan tindakan yang telah diberikan. Dalam melakukan pemeriksaan fisik terhadap teknik dasar yang perlu dipahami antara lain inspeksi, melihat, palpasi, meraba, perkusi, ketukan, dan akusasi mendengar. Sebelum melakukan pemeriksaan pada bayi baru lahir, perlu diketahui riwayat keluarga dan riwayat persalinan. Pemeriksaan fisik sangat penting untuk dilakukan karena sangat penting untuk diketahui, yaitu untuk mengetahui normal atau tidak normal pada bayi. Keadaan suhu di luar rahim sangat mempengaruhi kondisi bayi baru tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, silakan masuk Bu, silakan duduk. Ya, kenapa Bu? Ada apa dan bisa saya bantu? Ini saya kan baru melahirkan 5 hari. Oh iya, mau kontrol ini dede bayi. Oh, mau kontrol dede bayinya baru lahir 5 hari ya? Iya. Baik Ibu, sebelumnya diperkenalkan dulu ya, saya Bidan Adita, saya bertugas di PPM ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang ya Bu. Nah, kebetulan pada jam sekarang saya yang jaga di sini ya. Nah, Ibu mau kontrol ya dede bayinya baru lahir 5 hari, normal ya Bu? Ya. Normal lahir di sini ya kemarin? Iya. Nah, Ibu sebelumnya dede bayinya ada keluhan nggak setelah lahir sampai sekarang? Nggak ada. Nggak ada. Cuma mau kontrol aja. Rewel-rewel ada tidak? Ada, paling kalau pengen minum. Oh iya, rewel sedikit ya, tidak apa-apa. Nah, Ibu, baik kalau begitu, saya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap dede bayinya ya Bu. Nah, pemeriksaan fisik ini nanti saya akan periksa dari mulai kepala dede bayi sampai ke ujung kaki dede bayi. Nah, ini tuh Bu, tujuan dari pemeriksaan fisik ini kita agar bisa mengetahui, mendeteksi dini apakah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ataupun kelainan, penyakit, apapun yang ada di dede bayinya ya. Jadi kita bisa mengetahui dari sekarang ya. Jadi tidak, Ibu bagus ya ke sini kontrol gitu ya, menurut dengan apa yang diperintahkan oleh bidan sebelumnya. Nah, Ibu, untuk pemeriksaan fisik ini mungkin untuk waktunya 10-15 menit, Bu. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Bu, ya, sebelum saya melakukan pemeriksaan fisiknya, di sini ada surat untuk bertanda tangan kepada Ibu untuk persetujuan dede bayinya akan diperiksa di sini. Mangga Ibu boleh ditanda tangan. Ya, baik Bu. Kalau begitu saya akan mempersiapkan alat-alatnya dulu ya Bu. Kita melakukan tindakan, tidak lupa kita untuk mempersiapkan alat-alat yang akan dipakai seperti handscoon, ada Medline, ada termometer. Mohon maaf untuk termometer karena hilang jadi menggunakan kertas. Dan di sini ada untuk mengukur lila dan juga lingkar kepala, hand sanitizer, ada pelak dan juga fan light. Nah, setelah kita mempersiapkan alat-alat, kita tidak lupa untuk mencuci tangan 6 langkah menggunakan hand sanitizer. Dan memakai handscoon. Dede bayinya anteng ya. Nah, Ibu untuk pemeriksaannya mau digendong sama Ibu atau kita tidurkan saja di atas kasur? Soalnya dede bayinya anteng, biar di sini aja ya Bu, di atas kasur. Ya, baik Ibu. Yang pertama kita membuka dulu pakaian dede bayi kalau misalnya memungkinkan. Nah, sebelum kita membuka pakaiannya, kita lihat dulu suhu ruangannya harus menyesuaikan dengan suhu dede bayinya. Jangan terlalu dingin dan juga jangan terlalu panas suhunya. Kita buka ya dede ya, punten ya sayang. Kita buka secara perlahan seperti ini. Nah, dede cantik ya, ini mah ya perempuan ya. Nah, kemudian yang pertama kita amati dulu bayi dan juga ibu bayi. Nah, sebelum menyentuh bayi, jelaskan sebaiknya ibu melakukan kontak mata dengan bayinya dan membelai bayinya.
Ibu bisa Ibu duduk di sini ya. Ibu liatin dede bayinya biar dede bayinya tidak rewel ketika saya melakukan pemeriksaan terhadap dede bayi. Nah, kemudian kita gunakan seluruh bagian tangan, bukan hanya dengan jari-jarinya saja. Nah, kita meminta ibu untuk membuka baju bayi dan tidak menyelimutinya. Sudah kita lakukan oleh bidan. Kemudian kita periksa bayi, bisa dalam pelukan ibu ataupun tempatkan bayi pada tempat yang bersih dan hangat. Kita tempatkan di bagian di kasur karena dede bayinya terlihat anteng dan juga aktif. Nah, pertama kita membuka baju bayi, sudah selesai. Nah, kemudian yang pertama kita periksa yaitu kita lihat postur tubuh bayi, apakah tonusnya seperti apa dan aktivitasnya seperti apa. Nah, bayi yang sehat akan bergerak aktif. Ibu, bayinya aktif ya. Sayang aktif. Ibu harus dipegang ya, takutnya berjalan gitu, Bu. Takut jatuh di kasurnya. Nah, kemudian kita lihat bagian kulit bayi, wajah, warna turgor, apakah terdapat bisul dan bintik di sekujur tubuhnya. Tidak terlihat bisul dan juga bintik, dan warnanya juga sawo matang dan bagus. Tidak terlihat ada bintik-bintik dan juga bisul. Kemudian kita periksa yang pertama yaitu menimbang berat badan bayi. Jadi sayang, kita timbang dulu ya, Soleh. Ambil, kita simpan pakaian dede bayi. Nah, kemudian timbang, mohon maaf tidak ada timbangannya. Kemudian kita timbang. Untuk timbangan yang normal itu dari 2.600 sampai 4.000 gram. Ibu, dede bayinya timbangannya 3.000 gram ya, Bu. Normal, ada kenaikan sedikit ya dari pertama lahir. Kemudian kita ukur panjang tinggi badan dede bayi menggunakan Medline karena di sini tidak ada yang bagus gitu, yang seperti berat badan. Kita lihat panjang badan. Nah, panjang badan bayi normal itu 46 sampai 52 cm. Untuk panjang badannya dede bayi ada 50 cm, masih normal. Kemudian kita ukur lingkar kepala bayi menggunakan Medline. Dede cantik, punten ya sayang ya. Soleh, anteng ya. Kemudian untuk lingkar kepalanya normal 36 cm ya, Bu. Kemudian kita mengukur lila menggunakan ini. Nah, pertama kita ukurnya dari arah bahu sampai ke sikut. Nah, kemudian kita cocokkan apakah lingkar ukuran dari bahu sampai ke sikut apakah sesuai dengan lingkar lengan atas dede bayi. Punten ya, sayang ya. Kita ukur. Kemudian terlihat ukuran lilanya 11 cm ya, Bu, normal. Kemudian kita lakukan pengukuran lingkar dada. Ini ya, Soleh ya, punten ya. Nah, lingkar dada itu diukur dari arah bawah yang ke dekat puting susu dede bayi. Nah, kemudian terlihat ukurannya 34 cm. Setelah kita melakukan pengukuran berat badan, panjang badan, lingkar kepala, lila, dan juga lingkar dada, kita lanjut ke menghitung tanda-tanda vital seperti pernapasan, dan juga kita mendengarkan bunyinya seperti apa, dan juga nadi dan suhu. Nah, dede bayi kita periksa dulu ya sama ibu ya, Soleh. Nah, kita dengarkan menggunakan stetoskop dan kita hitung pernapasan dalam 1 menit dede bayi ini normal atau tidak. Ibu, pernapasannya normal ya, 50 kali per menit. Nah, kemudian kita dengarkan bunyi nafasnya menggunakan stetoskop, apakah napas berbunyi mengi. Dan kita lihat dan rasakan dan dengarkan di dada, adakah restorasi atau tidak. Nah, jika tidak ada terlihat bagian dada, tidak ada cekungan, berarti normal ya. Nah, kemudian kita menghitung denyut jantung dedeknya selama 1 menit. Normal ya, Bu, denyut jantungnya 130 kali per menit. Kemudian kita dengarkan bunyi bayi jantungnya apakah berirama lupduk di bagian dada kiri yang menggunakan stetoskop. Nah, sudah selesai. Tadi sudah dilakukan pengukuran suhu, sekarang sudah berbunyi termometernya, kita lihat.
Ibu, suhunya normal ya, 36,5 derajat Celcius. Lalu kita membuka mata bayinya, kita lihat apakah konjungtivanya anemis atau pucat, dan melihat skleranya apakah ikterik atau kuning. Nah, untuk normal konjungtiva itu tidak anemis, tidak pucat, dan terlihat putih. Nah, kemudian kita periksa di bagian hidung sekarang. Nah, bagian hidung kita menggunakan fan light. Karena biar jelas, kita lihat ke bagian hidungnya apakah mengeluarkan sekret atau tidak, dan simetris atau tidak, lubang hidungnya ada atau tidak, kemudian apakah terlihat penyumbatan atau tidak di bagian lubang hidungnya. Kemudian lanjut kita periksa di bagian mulut. Nah, kita lihat bagian luarnya dulu apakah terlihat kering atau tidak, kemudian kita lihat apakah ada kelainan atau tidak. Nah, sekarang kita cek refleks dan juga melihat langit-langit pada mulut bayi dengan cara memasukkan tangan kelingking kita ke dalam mulut bayi. Nah, ketika kelingking kita dimasukkan ke mulut, terus periksa nih bagian langit-langitnya dan cek apakah ada celah atau tidak, atau labiofaltoskisis, bisa kita lihat juga bagian luarnya, dan periksa dengan jari kita meraba-raba bagian area mulut dengan area mulut bayi, apakah bayi menengok. Nah, seperti ini untuk tujuannya untuk mengecek refleks pada bayi. Nah, apa aja sih refleksnya? Yang pertama yaitu refleks puting atau mencari. Ketika jari tadi kita memasukkan jari, kita apakah ada refleks hisap dan refleks menelan. Tadi pas jari kelingking kita dimasukkan ke dalam mulut, apakah terjadi hisapan ataupun refleks menelan pada mulut bayi. Nah, pada saat jari-jari kita ditekan-tekan seperti ini, apakah bibir bayi itu seperti mengenyam-ngenyom mengikuti tangan jari kita? Kalau misalnya mengikuti, itu bagus ya, berarti refleks untuk puting mencarinya itu bagus ya. Dan tadi untuk yang refleks hisap dan menelan itu bisa disebut juga dengan slowing atau shaking. Nah, selanjutnya kita periksa ke bagian telinga. Pertama kita lihat dulu, kedua bentuk telinganya simetris atau tidak, kemudian sejajar dengan mata atau tidak. Kemudian lihat juga kita memakai fan light. Nah, apakah terlihat atau ada cairan yang keluar dari telinga? Tidak ada. Normal ya. Kemudian kita periksa ke bagian leher bayi. Dede punten ya, sayang ya. Pinter ya. Kita raba apakah teraba ada bengkakan pada leher bayi atau tidak. Nah, jika tidak ada, kita lanjut ke pemeriksaan dada dengan cara meraba seperti ini di bagian dada bayi. Kemudian kita lihat apakah pernapasannya sesuai dengan gerakan dada seperti mengembang dan mengempisnya. Kemudian kita periksa ke bagian bahu bayi, lengan, dan juga tangan. Nah, sebelumnya kita lihat dulu nih untuk gerakannya apakah aktif atau tidak. Kemudian kita lihat dan hitung jari-jari dedeknya normal atau tidak, lengkap atau tidak. Nah, kemudian kita menyentuh bagian dalam jari-jari seperti ini. Nah, pada saat jari-jari bayi kita regangkan, apakah terdapat refleks menggenggam atau grasp dan juga morok. Nah, dengan cara melakukan refleks itu kita seperti menepuk tangan seperti ini. Nah, apakah bayi terkejut atau tidak ketika kita bertepuk tangan? Bayi terkejut ya, berarti refleksnya bagus. Nah, kemudian kita lanjut periksa ke bagian abdomen. Dede punten ya sayang, dibuka dulu ya sedikit popoknya. Nah, kita periksa di bagian abdomennya, kita lihat tali pusatnya apakah sudah puput atau belum. Kemudian kita lihat juga apakah terlihat kemerahan atau tanda-tanda infeksi seperti perdarahan, keluar cairan, kemudian pembengkakan, dan bau yang tidak sedap, kemerahan di bagian sekitar pusat. Ini tidak ada ya, berarti tali pusatnya normal. Tidak ada tanda-tanda infeksi. Nah, lanjut kita periksa ke bagian tungkai dan juga kaki. Nah, gerakan kita lihat dulu kedua kakinya gerakannya aktif atau tidak, kemudian kedua kakinya simetris atau tidak, dan kita hitung jari-jarinya. Kita susun dengan rapi apakah sesuai dan juga lengkap atau tidak.
Kemudian kita cek refleks nih di bagian kaki, yaitu refleks Perlanta dan juga Babinski, dengan cara kita mengusap seperti ini jari-jari dan telapak kaki bayi. Nah, meregang untuk jari-jari kakinya karena susah ya, jadi kita verbalkan. Nah, pada saat kita melakukan refleksnya dan kakinya diregangkan untuk jari-jari kakinya seperti apa pada saat kita lakukan refleks pada kaki bayi. Setelah itu kita periksa bagian punggung bayi dengan cara bayi ditengkurupkan. Dede punten ya sayang ya, sama ibu ya, seperti ini. Dan kita tahan, dimiringkan seperti ini ya dede bayinya. Nah, kita harus memberikan kenyamanan dan keamanan terhadap dede bayinya. Kemudian kita periksa bagian punggung setelah kita balikan dan dikesampingkan. Kita sanggah menggunakan tangan kiri kita dan kita raba di daerah punggung. Nah, bagian tulangnya, apakah tulang belakangnya kifosis atau seperti apa ya. Kemudian kita periksa dengan cara raba dari atas sampai ke bawah. Apakah terjadi seperti tulangnya itu merongkol-merongkol seperti itu. Nah, tidak ada ya, tidak ada masalah di punggung bayi. Kemudian kita terlentangkan lagi bayinya. Sudah. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan genitalia. Punten ya sayang ya, popoknya kita buka dulu ya, Bager. Nah, kalau misalnya kelaminnya itu perempuan, kita lihat apakah adanya labia minora atau mayora, apakah labia minoranya tertutup oleh labia mayora atau tidak. Kemudian apakah ada klitorisnya atau tidak. Kemudian kita lihat anus dengan cara dibalikan karena ini tidak ada anusnya, jadi kita verbalkan. Kita lihat anus apakah sudah keluar mekoniumnya atau belum. Kemudian kita bisa juga melihat bagian belakang anusnya terdapat lubang atau tidak. Ibu, untuk pemeriksaan fisik pada dede bayinya sudah selesai dilakukannya oleh saya. Nah, sekarang ibu bisa ya memakaikan dulu pakaiannya. Nanti kesian takutnya kedinginan. Nanti dimememin dulu ya sebentar. Nanti takutnya rewel juga soalnya sudah dilakukan pemeriksaan ya. Nah, dibajukan ya Bu. Kalau begitu Bu, saya izin untuk membereskan dulu alat-alatnya. Nanti saya tunggu di tempat yang tadi ya Bu. Setelah melakukan tindakan, kita membereskan alat-alat yang sudah dipakai dan mencuci tangan 6 langkah. Kita rendam handscoon di air klorin. Kemudian mencuci tangan kembali dengan 6 langkah. Untuk pemeriksaannya alhamdulillah ya sudah selesai. Ini saya akan membacakan atau memberitahu Ibu untuk hasil pemeriksaan yang tadi sudah saya lakukan ya. Nah Ibu, dari hasil pemeriksaan keseluruhannya alhamdulillah tidak ada terdapat seperti kelainan ataupun penyakit apapun ya Bu. Ya, kemudian Bu, tadi Ibu mengatakan dede bayinya agak rewel ya. Tadi juga saya terlihat ya agak rewel setelah dilakukan pemeriksaan. Nah mungkin Ibu dari efek rewel itu mungkin bisa saja Ibu salah pada saat menyusui dede bayinya ya. Nanti Ibu bisa datang lagi ke sini, nanti saya akan beritahu bagaimana cara menyusui yang baik kepada dede bayinya ya. Tadi juga Bu untuk gerakan dede bayinya aktif ya, tidak pendiam dan tidak kaku. Nah mungkin Ibu untuk kunjungan ulangnya ke sini Ibu bisa melakukan imunisasi lengkap ya kepada dede bayinya sampai nanti arahan imunisasi sudah selesai. Ini saya berikan buku KIA karena Ibu belum mendapatkan buku KIA ya. Waktu itu Ibu baru mendapatkan imunisasi hepatitis B mungkin ya Bu. Nanti imunisasinya boleh dilanjutkan. Di sini sudah saya tuliskan dan namanya juga sudah saya tuliskan. Ini buku KIA-nya, mangga dibawa untuk nanti imunisasi dede bayinya. Nah Ibu, sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan dulu Bu atau ada yang belum paham dari hasil pemeriksaannya yang tadi saya sudah lakukan Bu? Cukup. Baik Ibu, kalau begitu nanti ditunggu untuk imunisasinya membawa dede bayinya ya. Kalau misalnya dede bayinya masih terlihat rewel, Ibu bisa konsul ke sini tanpa menunggu waktu imunisasi dede bayinya. Oh iya Ibu, sekali lagi ya, Ibu harus terus mensusui dede bayinya menggunakan ASI eksklusif. Ya, kalau misalnya susu Ibu
terlihat tidak keluar asinya sedikit-sedikit gak apa-apa ya, diminumkan aja, dimimikan ke dede bayinya. Jadi kalau misalnya dimimikan sama dede bayinya nanti bisa merangsang, jadi keluar terus air susunya ya, jangan didiamkan. Apalagi kalau misalnya payudara ibu sudah terasa bengkak, nah ibu jangan sebelah doang menyusuinya, harus giliran. Misalnya yang segini payudara yang ini, yang sebelah lagi misalnya siangnya payudara yang ini. Jadi jangan terus-terusan aja di situ bongkar ada di bayinya nyaman di yang sebelah, jangan ya Bu ya. Jadi harus dimimikan dua-duanya. Mungkin itu Bu sudah selesai Bu, nanti kunjungan ulangnya waktu imunisasi ya. Kalaupun misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Ibu bisa langsung konsul tanpa menunggu waktu imunisasi. Iya. Makasih ya Bu. Iya sama-sama Bu. Ya Kang. Ya. Bu. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Bu di jalan. Terima kasih.